Pernahkah kita bertanya, mengapa Indonesia mampu tetap bersatu meskipun memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa dan ratusan tradisi yang berbeda? Apakah yang menjaga keharmonisan masyarakat jauh sebelum Indonesia memiliki undang-undang seperti sekarang? Dan yang lebih penting, jika suatu hari nanti tidak ada lagi generasi muda yang memahami hukum adat, apakah yang sebenarnya akan hilang dari kita? Apakah hanya sebuah tradisi atau justru jati diri bangsa Indonesia? Om Swastiastu. Halo, saya Adelwis. Melalui video ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memahami bahwa hukum adat bukan sekedar warisan leluhur, melainkan sebuah sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat dan telah menjaga kehidupan bangsa Indonesia selama berabad-abad. Namun, di tengah derasnya arus globalisasi dan modernisasi, hukum adat menghadapi berbagai tantangan yang harus kita pahami bersama. Hukum adat adalah living law, yaitu hukum yang hidup di tengah masyarakat. Keberlangsungannya sangat bergantung pada masyarakat yang masih mempraktikkannya. Ketika masyarakat berubah, hukum adat juga ikut menghadapi tekanan. Setidaknya terdapat 6 tantangan utama. Pertama, globalisasi dan perubahan sistem nilai. Globalisasi mempercepat pertukaran budaya melalui internet, media sosial, film, musik, dan gaya hidup. Di satu sisi, hal ini memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain, masyarakat terutama generasi muda lebih mudah mengenal budaya luar dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Akibatnya, nilai yang dulu menjadi dasar hukum adat seperti gotong royong, musyawarah, penghormatan kepada tetua adat, dan tanggung jawab terhadap komunitas mulai bergeser menjadi nilai yang lebih individualistis. Padahal hukum adat tidak hanya terdiri atas aturan, tetapi juga nilai yang mendukung aturan tersebut. Ketika nilai itu hilang, masyarakat tidak lagi merasa berkewajiban menaati hukum adat meskipun aturannya masih ada. Kedua, konflik antara hukum adat dan hukum nasional. Indonesia menganut sistem hukum yang plural, yaitu terdapat hukum nasional, hukum agama pada bidang tertentu, dan hukum adat. Dalam praktiknya, ketiga sistem ini tidak selalu berjalan selaras. Salah satu contoh yang paling sering terjadi adalah mengenai tanah ulayat atau wilayah adat. Banyak masyarakat adat menganggap suatu wilayah merupakan tanah warisan leluhur yang dijaga secara turun-temurun. Namun dalam administrasi negara, wilayah tersebut terkadang belum memiliki pengakuan hukum yang memadai. Kondisi ini dapat memicu konflik ketika wilayah tersebut digunakan untuk pembangunan, perkebunan, pertambangan, atau proyek strategis lainnya. Artinya, tantangannya bukan karena hukum adat tidak penting, tetapi karena proses pengakuan, pemetaan, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat masih menghadapi berbagai kendala. Ketiga, berkurangnya pewarisan pengetahuan adat. Sebagian besar hukum adat diwariskan secara lisan melalui tokoh adat atau para sesepuh. Ketika para tetua meninggal dunia tanpa sempat mendokumentasikan pengetahuan tersebut, sebagian aturan adat ikut menghilang. Di banyak daerah, hanya sedikit generasi muda yang benar-benar memahami filosofi adat, tata cara musyawarah adat, mekanisme penyelesaian sengketa, maupun sejarah lahirnya aturan adat. Padahal sebuah hukum akan bertahan apabila ada regenerasi yang memahami alasan mengapa aturan tersebut dibuat. Tantangan keempat adalah digitalisasi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Ironisnya, teknologi dapat menjadi ancaman sekaligus peluang. Saat ini, sebagian besar pengetahuan yang diakses generasi muda berasal dari internet. Namun informasi mengenai hukum adat masih sangat terbatas. Masih banyak aturan adat yang belum terdokumentasi dalam bentuk buku digital, film dokumenter, arsip audiovisual, podcast, maupun media pembelajaran interaktif. Akibatnya, ketika masyarakat ingin mempelajari hukum adat,
Referensi yang tersedia jauh lebih sedikit dibandingkan informasi mengenai budaya populer. Jika kondisi ini terus berlangsung, hukum adat akan semakin sulit dipelajari oleh generasi berikutnya. Kelima, perubahan ekonomi dan urbanisasi. Semakin banyak masyarakat desa berpindah ke kota untuk bekerja maupun melanjutkan pendidikan. Urbanisasi memang meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mengurangi keterlibatan masyarakat dalam kehidupan adat. Seseorang yang tinggal jauh dari kampung halaman biasanya semakin jarang mengikuti musyawarah adat, upacara adat, maupun kegiatan sosial masyarakat. Lambat laun, hubungan emosional dengan komunitas adat menjadi berkurang. Jika fenomena ini terjadi secara terus-menerus, regenerasi pemimpin adat juga akan semakin sulit. Setelah memahami berbagai tantangan dan paradigma baru yang perlu dibangun, langkah berikutnya adalah memperkuat posisi hukum adat agar mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Pertama, diperlukan pengakuan dan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap masyarakat hukum adat. Banyak persoalan yang muncul bukan karena hukum adat tidak berfungsi, melainkan karena belum adanya kepastian mengenai wilayah adat, hak tradisional, maupun kedudukan lembaga adat dalam sistem hukum yang lebih luas. Oleh sebab itu, kebijakan yang memberikan kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hukum adat. Kedua, perlu dilakukan pendokumentasian hukum adat secara sistematis. Banyak pengetahuan adat yang masih tersimpan dalam ingatan para tetua dan belum terdokumentasikan dengan baik. Apabila tidak segera dicatat, diteliti, dan diarsipkan, sebagian pengetahuan tersebut berisiko hilang bersama pergantian generasi. Dokumentasi ini penting bukan untuk mengubah hukum adat menjadi sesuatu yang kaku, melainkan untuk menjaga agar nilai dan pengetahuannya tetap dapat diwariskan. Ketiga, perlu diperkuat ruang dialog antara masyarakat adat, pemerintah, akademisi, dan masyarakat umum. Hukum adat akan lebih mudah bertahan apabila berbagai pihak terlibat dalam upaya pelestarian dan pengembangannya. Melalui dialog yang terbuka, hukum adat dapat terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Selain itu, generasi muda juga dapat menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan dengan bekal pendidikan, wawasan, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Mereka memiliki kesempatan untuk memperkenalkan nilai-nilai hukum adat kepada masyarakat yang lebih luas, serta membangun kesadaran bahwa adat bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan sumber kebijaksanaan yang masih relevan hingga saat ini. Di tengah berbagai tantangan yang ada, generasi muda memegang peranan yang sangat strategis. Mereka adalah generasi yang akan menentukan apakah hukum adat tetap hidup atau perlahan kehilangan tempat dalam kehidupan masyarakat. Peran generasi muda tidak selalu harus dimulai dari hal-hal besar. Langkah sederhana seperti menghadiri kegiatan adat, mendengarkan cerita para sesepuh, mengenal sejarah daerahnya sendiri, dan menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai adat merupakan bentuk kontribusi yang sangat berarti. Yang terpenting, generasi muda perlu menumbuhkan rasa memiliki terhadap hukum adat, sebab sesuatu yang tidak dianggap sebagai milik sendiri akan sulit untuk dijaga. Ketika generasi muda merasa bahwa hukum adat adalah bagian dari identitas mereka, maka pelestarian hukum adat tidak lagi menjadi kewajiban, melainkan menjadi sebuah kesadaran yang tumbuh dari dalam diri.